Kalau mungkin bisa di-spill berapa Iya, digit kira-kira per Iya. tahunnya? Dihitung per hari minim 5. Kalau 5 omset, digit. 5 juta. Oh, 5 juta. Terus iku pegawainya sampai nantem kita. Ya. Langsung dicekel tali gojini. Papa ya. Bapak, gak bregosen. Iya. Halo guys, ketemu lagi di konten pengen sugih. Kenapa pengen sugih? Karena aku pengen sugih, bosen dadi karyawan gajine sak mono-mono ae. Jadi awak dewe saiki lagi di Moli Jaya. Tempatnya sangat asri dan sangat ramah lingkungan karena ada di sebuah desa terpencil di Kediri. Nggak terpencil sih sebenarnya, cuman oke. Mas, misi. Iya. Pak, saya Excel, saya dari Surabaya. Ini mau cari yang ownernya dari Moli Jaya. Oh iya, kebetulan saya. Duh, sampai sendiri. Wah, saya Azam. Mas Azam. Iya. Monggo pinara. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Hospitality orang Kediri. Tata krama yang bagus sekali. Ya Mas, mau tanya-tanya aja. Ini nama Moli Jaya ini terinspirasi dari apa ya Mas? Ya, memang awal-awal main ikan hias yang dibudidaya itu jenis ikan moli. Jadi waktu itu saya masih kuliah, terus ikan moli itu menjadi pesugihan. Nah, Jambi-jambi. Ya, tanpa tumbal. Soalnya kalau ditinggal tidur, ikan itu langsung beranak, pinak menjadi banyak tanpa bertelur. Nah, jantan betina dimasukin dalam satu wadah, udah banyak besoknya. Oh, dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya berarti Iya. itu ya. Nah, waktu itu akhirnya ternyata kok juga menjadi cuan gitu. Ya udah diseriusin, makanya namanya Moli Jaya. Moli Jaya. Makanya kalau di Surabaya itu Moli Jaya, Moli itu biasanya toko kursi. Iya, Iya kan. Gang Moli juga. Gang Moli iso ae. Sering sobo ya Mas. Iya kan? Sama Mas, awal mulanya berdirinya Moli Jaya ini gimana sih awalnya itu? Kalau awal berdirinya Moli Jaya itu tidak dipungkiri dari seorang beberapa tokoh, mulai dari mbah buyut saya, kakek saya, terus bapak saya, keluarga saya, lingkungan saya itu memang mendidik saya di dunia ikan, perikanan. Nah, seperti itu. Terus nama Moli Jaya itu ya waktu pandemi itu, karena sebelumnya pembenihan ikan konsumsi atau pemelihara ikan konsumsi, terus pandemi itu surut karena rumah makan itu tutup, banyak yang tutup, terus akhirnya mencari batu loncatan beternak ikan hias. Ya, pertama kali yaitu ikan moli. Ikan moli ya. Itu awal mula semuanya Moli itu ya. Iya, gitu. Terus waktu itu kan memang belum fokus ke pemasaran, jadi hanya budidaya. Jadi ketika punya uang ya ketika panen aja. Seperti itu. Terus nyoba menerapkan ilmu yang digeluti di dunia akademis itu tentang pemasaran, periklanan, manajemen. Ya udah, objeknya ikan. Objeknya ikan. Iya. Oh, gitu ya. Ilmunya ngambil di kuliah. Iya. Terus objeknya ikan. Nah, seperti itu. Iya Pak, jadi singkat cerita saya ini kan juga seorang karyawan biasa Pak ya. Iya. Jadi pengen sugih gitu loh Pak. Iya. Jadi sini harus banyak referensi gimana caranya kita punya bisnis sampingan atau apa yang kira-kira bisa menunjang kita lebih baik ke depannya kan gitu ya Pak. Iya. Mungkin kita bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat ini aja Pak. Oke, bisa. Kebetulan ini setiap pagi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini. Ada yang itu sortir ikan, terus ada yang itu persiapan packing. Nah, seperti itu ada yang packing. Karena di sini itu setiap hari itu mengirim ikan ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, ini contoh, ini sedang melakukan persiapan pemanenan. Jadi selain setiap hari mengirim, kami juga setiap hari melakukan pemanenan ikan hias. Kalau pagi ini jadwalnya memang pemanenan ikan cupang. Nah, seperti itu. Iya, teknik panennya gimana Pak? Coba di
Iya, jadi ini kan berada botol-botol seperti ini ikan cupang sebelumnya itu berada di kolam. Jadi dijadikan satu secara koloni, setelah itu nanti diserok terus dimasukkan di botol satu persatu. Oh, jadi Iya. disortir tiap warnanya itu Iya, mungkin ya, setiap Pak? warna, ukuran, jenis. Nah, seperti itu. Di kolam itu gak tukaran tapi Pak, kan cupang iwak tarung, Pak. Iya, jadi ini fakta menarik ikan cupang. Ah. Ikan cupang yang ditahu orang-orang itu kan kalau dicampur itu pasti berkelahi. Tapi kalau di budidaya seperti di Molijaya itu awalnya dijadikan satu di dalam satu kolam. Bahkan satu kolam itu bisa muat 10.000 sampai 15.000 ekor ikan. Iya, jadi nanti usia tertentu, usia dewasa itu tapi wajib dipisah satu persatu. Nah, seperti itu. Jadi benar yang ini begini ini wajib dipisah satu persatu. Jadi ini padahal jenisnya sama, yang awalnya juga satu kolam, ini wajib dipisah satu persatu biar tidak tarung atau nanti takutnya ekornya rusak. Nah, seperti itu. Tapi untuk pembesaran itu di kolam. Tapi nggak ono sing bilang kalau misalkan sampean habis cukur gitu mirip Gibran nggak? Iya. Iya, lumayan lah, Pak ya. Iya. Terus ini kalau Gibran tantangan swasta. Gibran anu, Iya. pesisir. Iya. Itu kalau misalkan gini pernah ada nggak sih, Pak? Kan namanya usaha ya, Pak. Ini ono orang yang nggak suka atau mungkin kompetitor usaha, Iya. tiba-tiba tambaknya sampean ini dipotas apa dibom gitu. Iya. Pernah nggak kira-kira? Ya, alhamdulillah terutama lingkungan Lingkungan. itu saya bersyukur banget. Jadi berada di lingkungan yang sangat support. Jadi support sistemnya itu bagus banget. Nah, seperti itu. Jadi bukan dipotas atau enggak, tapi seumpama jika ada kolam bocor, kan kolamnya enggak hanya di sini, ada kolam bocor. Tetangga itu malah memberitahu dan membantu membenarkan. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat beruntung berada di lingkungan yang sangat support. Jadi kalaupun saya ada mungkin kesalahan budidaya atau bagaimana, itu malah diajari. Nah, seperti itu. Ayo kita sambil jalan Oke, lagi, Pak. Ini kan bisa. cupang ya. Iya. Ada ikan apa lagi, Pak, sini? Ada ikan banyak kalau di sini. Ada contohnya ada ikan glowfish tetra. Glowfish tetra. Ya, glowfish tetra. Jadi di sini. Nah, ini juga lagi persiapan packing. Hari ini ada beberapa ribu ekor yang dikirim ke. Terus ini ada glowfish tetra yang mau dikirim juga. Ini nanti dikirim ke mana? Bengkulu, Riau, sama ke Papua. Wow. Nah, seperti Papua? itu. Iya. Di Papua nggak ada itu, Pak. Kayak ikan gini. Mungkin. Itu mati, Pak, mati. Oh iya. Bentar. Nah, seperti itu. Sik mati, Pak, sik mati, Pak, ini, Pak. Oke. Kurang situ. Nah, Berarti wah, ada cana juga ya. ada. Untuk baru dipanen. Sampai ilmu komunikasi berarti bisa komunikasi sama ikan. Bisa. Kayak gimana bahasanya itu, Pak? Ilkom-i. Sampean yo ngono, Pak. Jadi gitu. Terus kalau selama bisnis ikan ini udah berapa tahun, Pak Azam? Kalau bisnis ikan hias itu mulai pandemi. Oh, waktu COVID. Ya, waktu COVID kemarin. Sebelumnya saya itu meneruskan bapak saya itu jualan benih ikan konsumsi. Jadi nggak budidaya, jualan. Jadi ada mitra-mitra di petani seperti itu. Terus pandemi itu kan rumah makan kan pada tutup ya. Nah, jadi akhirnya dampak daya serap pasar untuk benih konsumsi akhirnya menurun drastis. Nah, seperti itu. Akhirnya mencari batu loncatan. Kalau terus-terusan seperti itu juga nanti gulung tikar. Akhirnya mencoba aset yang di belakang rumah nggak begitu luas ini itu dimanfaatkan. Ternyata ikan hias itu untungnya bisa berkali-kali lipat. Seperti itu. Jadi kalau benih ikan konsumsi menurut kami itu harganya fluktuatif naik turun. Yeah. Nah, tapi kalau ikan hias itu ternyata lebih stabil gitu. Biasanya kesulitan atau hambatan atau gangguan selama menjalani bisnis ikan ini apa aja sih, Pak?
Kalau secara budidaya kami tidak ada kendala sih. Hmm. Biasanya kendalanya ya wajar lahan. Oh. Seumpama permintaan lagi banyak, Hmm. terus di sini itu lahannya terbatas, akhirnya juga harus nyari-nyari lahan. Jadi kalau nggak bisa beli berarti sewa. Sewa Nah, benar. seperti itu. Itu sih kalau kendala selama budidaya. Kalau nggak segera seperti itu atau ada mitra yang kerjasama, itu pasti kami ditinggalkan oleh customer. Benar. Dimarahin. Nah, seperti itu. Jadi kami setiap tahun itu pasti nambah lahan walaupun nggak beli tapi sewa. Oh iya, Nah, betul. seperti itu. Lalu untuk kan tadi bilang soal ikan konsumsi sama ikan hias kan Iya. beda ya. Iya. Lalu awal mulanya tertarik dengan dunia ikan hias itu bagaimana ya? Tekniknya itu apakah beda cara perawatannya dan apa harus mengambil tenaga ahli dari perikanan untuk ngasih briefing awalnya itu? Sebenarnya memang sangat berbeda. Kalau ikan konsumsi mungkin lebih kuat. Nah, kalaupun udah besar mati pun masih laku. Kalau ikan hias kan Iya. nggak bisa. Nah, seperti itu. Maka harus belajar. Belajar kami itu dari beberapa sumber. Ada akademisi, ada praktisi yang senior-senior sudah suhu-suhu itu. Suhuyong ya. Terus atau memang dari beberapa literatur. Nah, seperti itu. Contoh dari akademisi di Moli Jaya ini ada program magang. Jadi mengambil dari mahasiswa-mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Selain mereka belajar di sini, kami juga bisa menyerap ilmu-ilmu baru terutama. Nah, seperti itu. Terus dari mana lagi? Dari praktisi. Jadi kami setiap hari Sabtu dan Minggu pasti tidak ada di farm. Nah, saya pribadi, tapi keliling ke farm-farm lain untuk belajar. Nah, seperti itu. Jadi mulai belajar jenis baru, terus selain biar up to date, terus belajar bagaimana perawatan ikan, karena ilmu ikan itu 1001 cara. Jadi mungkin di Blitar, di Tulungagung, di Bogor itu memang benar, tapi belum tentu bisa diterapkan di wilayah sini. Nah, seperti itu. Terus kami juga belajar dari literatur-literatur seperti mungkin artikel, jurnal, nah seperti itu. Karena di Moli Jaya setiap hari itu juga menerbitkan artikel tentang cara budidaya, cara bisnis, nah seperti itu. Tapi karena kalau ikan konsumsi kan kalau udah mati kan masih bisa dijual ya. Tapi kalau ikan kayak tetra gitu diganti jadi alternatif wader gitu nggak bisa tak? Apa belum pernah dicoba gitu? Ya mungkin lebih kurang ekonomis ya. Nah seperti itu. Jadi seperti itu sih. Tapi udah pernah nyoba goreng tetranya belum? Pernah pepes koi. Pepes koi. Ya apa itu mas rasanya pepes koi? Ya seperti kayak ikan mas sebenarnya. Ikan mas yang konsumsi itu. Cuma kan ya kita sudah rawat dari kecil sampai besar, terus tiba-tiba dimakan yang awalnya itu untuk apa ya, kebutuhan mata, itu kok kebutuhan perut, itu kalau menurut saya itu selaku pembudidaya kurang etis ya. Ada etika profesinya juga berarti ya. Ini dirawat biar warnanya bagus, biar gemuk, tapi akhirnya dimakan kan, aduh. Terus selama di sini kan kita lihat kan lahannya kan terbuka juga ya. Pernah gak kolamnya kesambar beledek gitu? Ya kalau kesambar beledek enggak sih, soalnya masih ada yang lebih tinggi. Terus tapi kalau pernah kena musibah itu mati massal. Mati massal? Iya, jadi mati massal itu karena memang kesalahan budidaya. Dulu awal-awal main cupang itu pernah itu kematian ada 75.000. 75.000 itu sampai siji loro telu. Iya, soalnya kan benih masuk itu kan dihitung. Jadi bahkan itu yang paling sedih itu kan ketika mau panen. Nah, seperti itu. Jadi ngasih makan itu terlalu kenyang, malam itu oksigen kan berkurang, akhirnya ikannya mati. Itu kata-kata pertama yang keluar dari mulut Mas Azam itu kayak gimana? Kayak hayya usaha ya. Kata-kata ya kalau aku kan nggak bisa sedih ya. kelihatan Bahasanya gitu ya, sedih sesaat, terus ada yang salah ini, terus evaluasi gitu. Terus pernah juga kematian waktu itu ikan glowfish tetra.
mati benar-benar masar. Ada 25.000 ekor mati karena kesalahan beberapa tim. Jadi ikan glowfish itu kan boros oksigen, ditaruh di dalam satu wadah, akhirnya ya mati. Gitu. Mungkin mengiranya seperti ikan cupang, mungkin ditaruh wadah yang sempit itu masih kuat, tapi kalau ikan-ikan jenis lain kan nggak bisa. Terus iku pegawainya sampai nantem kita. Langsung dicekel tali gojine. Bocah ketok litang litik. Motore prilapri kan nyanggak tali gojine tewu. Teng teng cagak kudu jep raine teng teng. Tali gocil lagi gini tolan. Sampai enggak. Ya dievaluasi, namanya kerja waktu itu glowfish waktu itu masih harganya tinggi banget, nggak seperti saat ini. Ya gimana dievaluasi, ini kesalahanmu ini pembenarannya bagaimana, terus diberi alasan yang benar itu bagaimana, seperti itu. Ya bisa dikalikan waktu itu glowfish kalau dari petani belum begitu mahal ya, jadi 25.000 kali 5.000 aja. Waktu itu kan awal-awal glowfish masuk Indonesia kan harga 35.000 lah per ekor. Per ekor. Bayu Gitu. Anggap aja kalau dari pembudidaya ini 5.000 gitu aja udah kelihatan berapa. Gitu. Tapi dari situ malah bisa belajar lebih hati-hati dan lebih teliti. Setiap ikan itu nggak bisa disamakan proses pemeliharaannya. Sama yang soro itu kalau mati itu pasti pegawainya ngitungin satu-satu ya. Oh Pak, ini 25.700 sekian. Iya, gitu. Iya. Jadi tebar sumama masuk ini berapa, terus yang hidup itu cuma berapa ribu udah kelihatan. Tapi untuk operasionalnya masih ramah kantong Pak ya kalau di sini. Kalau hidup di desa seperti ini ramah kantong, terutama sewa lahan. Nah, jadi satu kolam itu per tahun cuma 6-8 juta, itu sudah luas banget. 6-8 juta? Iya, itu sudah 1.400 meter persegi. Masuk rek. Masuk. Lekat gitu. Bisnis nang desa ae. Iya. Cuman yo gak ono mall ya nek gini Mas. Iya. Adoh mall itu kan gini Duitnya awet. Duitnya awet. Iya, gak blonjo-blonjo. Gak blonjo. Nak pasar yo murah. Lek kate iku karek berkebun apa metik apa ngono ya Pak ya. Gitu. Terus Pak, like, misal nak Surabaya itu kan ya ono salah satu sentra ikan hias yang dimiliki Pemkot juga kan, asetnya itu. Itu kita lihat itu traffic customernya itu enggak serame itu. Mungkin kira-kira untuk berbisnis ya kayak retailnya itu tips and triknya kayak gimana? Apakah harus lewat apa sisi marketingnya atau bagaimana? Iya, benar banget. Sisi marketing itu nomor satu. Jadi memang itu kan tempatnya offline ya. Nah kami selain di sini kan Moli Jaya itu juga punya toko offline yang ada di Kediri. Jadi itu sudah mempraktekkan dan alhamdulillah berhasil, makanya berani bilang. Nah seperti itu memang transaksinya di offline, tapi harus diimbangi dengan promosi online. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting. Bahkan kami setiap hari membuat konten itu minimal itu 20 konten per hari. Nah, seperti itu. Itu kalau mohon maaf, orang yang memang gaptek dan gak mau belajar itu memang berat. 20 konten per hari. Tapi bayangkan sebar brosur itu lebih berat. Nah, jadi menurut kami nggak berat-berat amat gitu, tinggal kita mau belajar atau tidak gitu. Jadi kami setiap hari itu membuat konten, kalau ingin ikan hias jenis ini, mau promo ini, itu silahkan datang ke toko offline kami gitu. Jadi toko yang display, kalau di sini kan peternakannya. Nah seperti itu terbukti berhasil. Jadi setiap hari tim kami itu membroadcast, bahasanya jemput bola. Jemput bola? Iya, jemput bola customer offline yang datang di toko, kami punya datanya semua. Iya, iya. Nah, kontak, alamat, terus usianya, belinya berapa, itu kami punya datanya. Nah, bahkan bisa dikatakan ribuan customer kami. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang datang itu sudah tahu apa yang ingin dibeli. Terus kalaupun seumpama belum berangkat, masih ragu, Kak ikan ini ada? Oh ada. Dia pasti langsung berangkat. Nah seperti itu. Atau bahkan kami juga
ada layanan pesan antar. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau masih bisa kami jangkau itu ya orang sekarang kan selain males juga memang kesibukannya juga padat. Benar. Jadi tinggal di rumah aja nanti kami antar. Oh iya. Ya, seperti itu. Kalau ilmu konten terutama promosi online-nya itu ya dari apa? Dari melihat scroll TikTok, Instagram. Jadi Iya. pegang HP itu nggak sia-sia. Betul. Waktunya. Jadi, oh ini kok bisa trafficnya naik. Mm-mm. Oh ternyata hooknya bagus. Oh kontennya seperti ini. Ya itu kami adopsi. Soalnya kalau ilmu digital marketing itu yang kita pelajari saat ini seminggu kemudian itu kadang berubah. Algoritmanya ya. Algoritmanya terus memang trennya apa. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa saklek pelajari A 1 tahun kemudian ya tetap ilmunya A, nggak bisa. Gitu ya. Jadi setiap bangun tidur kami pasti buka HP, buka laptop, nyari konten apa, Iya, yang lagi hits hari ini. Iya. Ya. Tapi tadi sampean bilang kalau punya data ribuan customer itu. Aku curiga sampean itu Bjorka, Pak. Aku berlutut tidak akan. Wah. Papa ya. Papa, lek gak brengosen. Iya. Siapa Wapres? Kunjungan pasar. Iya, Pak. Tapi selama ini karena ya udah lama juga usahanya, omsetnya itu menggiurkan nggak sih? Kalau mungkin bisa di-spill berapa digit kira-kira per tahunnya? Ya kalau dihitung per hari, rata-rata per hari minim 5. Kalau 5 digit. 5 juta. Oh, 5 juta. Kalau minim gitu. Ya. Terus karena di sini nggak hanya budidaya tapi jualan itu bisa lebih gitu. Lebih. Ya, kalau 1 hari 5 juta gitu ya. Halo Pak Purbaya. Sahabatnya sudah Alkisah tadi. Enggak. Aman, pajak aman. Off the record aja. Pajaknya aman. Oke. Jadi menggiurkan banget di desa itu apa ya? Potensi untuk berkembangnya itu benar-benar bagus ya. Karena modalnya juga rendah, tinggal dibalut sama kreativitas, bisa menjangkau pasar yang lebih istimewa dan melipat gandakan keuntungan. Sugih sampean saiki berarti, Mas. Ya kalau dibilang sugih ya enggak ya. Yang penting cukup. Nah, seperti itu bisa perluasan lahan terus gitu. Kalau kalau kami masih muda ya, jadi saldo nol enggak masalah. Yang penting asetnya nambah terus. Masuk akal. Ayo kon tangi yo kon sing lagi turu-turu scroll ae wis gak usah golek-golek CV, mulailah beternak ikan. Iya. Gitu. Terus Pak, kiat-kiat sukses di era sekarang kan kita tahu sendiri kan Gen Z itu juga banyak dipandang sebelah mata kayak sama milenial atau mungkin sama boomer-boomer sekalian. Gen Z ini kan juga generasi kerja yang barusan lulus dan masih baru pertama kali menghadapi dunia seperti itu, kayak gimana? Oke. Yang ada beberapa tips ya. Jadi yang selalu kami tanamkan yang mau sukses itu bagaimana. Yang pertama disiplin. Nah, disiplin itu bukan hanya disiplin waktu, tapi memang disiplin bagaimana kita harus memperbaiki. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, komunikasi itu wajib bagus. Karena apa? Kalau sekarang dunia semua dikontenin, berarti komunikasinya juga harus bagus. Terus yang ketiga, inisiatif. Jadi inisiatif itu pengennya bagaimana itu nggak harus disuruh, tapi kita sudah gercep. Nah, gerak cepat itu. Terus yang selanjutnya itu skill baru ngikut gitu kalau pengen seperti itu. Terus yang pertama yang apa ya, ini paling utama itu membaca potensi. Nah, kalau ngomongin tadi apa, Gen Z, Gen Alpha, bahkan sekarang sudah masuk, itu ya potensi gitu. Ya jangan gengsi bahwa di lingkunganku ada apa ya, pertanian, ada peternakan apa, terus ada gimana. Di sini banyak potensi tapi memasarkan bingung. Seumpama seperti itu. Ya udah, nggak usah, kamu nggak punya lahan, seumpama. Saya kan nggak punya lahan. Ya udah, tinggal jualin. Nah, seperti itu. Guyonane ini. Cara di pertanian ya. Itu saya teringat banget almarhum bapak saya itu bilang,
awakmu nek gak duwe lahan ternak iwak ya bakulano iwak. Nah, borek pari, tengkulak pari karo petani ini sugih endi? Benar. Nah, Bener iku. gitu. Kalau ngomongin tadi ben Iya. sugih kuwi piye? Iya Nah, bener. Gitu. Jadi kalau di Kediri ada lingkar segitiga emas, ada Kediri, Tulungagung, Blitar, itu kan memang sentra ikan. Nah, semua budidaya ikan. Nah, terus pasarnya itu ternyata pasarnya mandek, banyak petani atau pembudidaya ikan bingung memasarkan. Ya udah, saya masuk ke jurusan komunikasi. Nah, seperti itu. Iya. Gitu sih, kalau saya gitu. Borek pari luwih sugih timbang Petani pari. Soalnya borek pari ketoke untungnya saidik tapi panennya bendino. Ambek ojo lali dong dolna aku ae. Heeh. Ya iki ya sing off the record iku deh Iya, ya. Berbagai banyak cara untuk mencapai ke negeri Cina Iya. kan gitu ya. Jadi seperti itu. Awalnya aku juga pesimis, aduh punya lahan di rumah aja kalau bisnis ikan konsumsi modalnya besar, bikin kolam, bikin beli pakannya juga lumayan modalnya. Oh, ya udah ikan hias aja. Modal kalau cupang modal botol bekas, harga waktu itu Rp150 beli di Rosokan. Itu ya udah bisa ngembangin usaha gitu. Iya, yang penting ada niat, Iya. ada usaha, Iya, heeh. mulai dari sekecil Apapun. apapun. Yang penting kamu bangun dari tempat tidur, berhenti scroll kecuali cari ilmu Iya, ya. gitu. Gitu sih. Setiap hari kami bangun tidur ya scroll gitu, Gak sembayang sih, sembahyang. sembayang. Iya. Alhamdulillah. Olahraga, sembahyang. Masuk, itu Mandi, bagus itu, terus gitu. bagus. Disiplin, Ya, disiplin. merawat gitu. diri dan merawat bisnis. Oke, Gitu ya. jadi bisnis itu kan nggak bisa langsung besar. Mm-mm. Gitu. Butuh waktu, Butuh waktu. Jadi butuh trial error juga. benar banget. Gitu sih. Iya. Kalau ngomongin Gen Z kadang di pertengahan jalan itu udah mundur. Tergiur mungkin ya maaf. Oh di sana lo gajinya tinggi, di bisnis ini mungkin penghasilannya kurang besar. Ya nggak apa-apa, namanya bisnis itu kan ya naik turun. Betul. Tapi kamu selain dapat pemasukan itu dapat ilmu baru. Itu sih yang penting. Sama tergantung karakternya sebenarnya nggak terbatas sama generasi Iya, sih. Sama hoki juga ya Mas Hoki. ya. Hoki itu tertentu. Hoki, tapi yang penting kita bisa menangkap hoki itu. Hoki itu kapanpun ada. Nah, gitu. Cuma ya kita siap apa nggak menerima hokinya. Gitu sih. Kalau kami gitu. Ilmune ku daging kabeh gak ono gajine. Kayak ngono. Oke, ngono